Kemudian pengertian dari talak. Talak itu secara bahasa adalah at-takhliyah, yaitu melepaskan. Sebagaimana dikatakan talaqat naqatu idza sarhat haitsu sya'at. Apabila unta itu keluar kemudian kemana dia pergi terserah, kemanapun dia pergi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, halu qaidin nikah au ba'di. Secara istilah syar'i yaitu melepaskan akad pernikahan secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Secara keseluruhan maksudnya adalah seorang suami mentalak istrinya sudah 3 kali. Berarti tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali istri menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh orang lain tersebut, kemudian barulah suami yang pertama bisa kembali kepada mantan istrinya dengan akad yang baru, mahar yang baru. Ini talak secara keseluruhan, ya. Melepaskan akad pernikahan secara keseluruhan. Adapun talak yang terjadi sebagiannya saja, artinya dia masih bisa rujuk kembali kepada istrinya, ya. Bisa kembali kepada istrinya dengan cukup mengucapkan rujuk, ya, kembali kepada istri, yang nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian bagi siapa ucapan talak ini sah? Dari pihak suami, dari suami. Apabila suami mengucapkan ucapan talak, maka jatuh hukumnya, bukan dari istri. Kalau istri itu khulu, kalau suami itu talak. Hak suami itu talak. Yang mana suami tersebut adalah suami yang balik, kemudian suami yang berakal, tamyiz, kemudian dia secara pilihan dia mengucapkan ucapan talak, ya, secara pilihan dia untuk mengucapkan talak, atau melalui wakilnya, ya, dia memiliki orang untuk menyampaikan kepada istrinya bahwasanya dia telah mentalak istrinya, maka jatuh hukumnya. Dan talak ini tidak akan sah dilakukan selain suami. Jadi seorang istri tidak bisa mentalak suaminya. Walaupun 1000 kali ucapan talak, seorang istri mengucapkan ucapan talak 1000 kali, tidak jatuh hukumnya. Begitu juga anak kecil, orang yang gila, dan orang yang sedang mabuk, maka ucapannya tidak dianggap. Atau orang yang dipaksa, kalau tidak mau mengucapkan, misalnya dibunuh misalnya, ini terpaksa dia mengucapkan, maka tidak dianggap ucapan talak tersebut. Atau orang yang marah dengan kemarahan yang luar biasa yang dia tidak sadar dengan ucapannya, maka tidak jatuh juga hukumnya. Kemudian syariat talak ini secara asal bahwasanya dalam pernikahan itu tujuannya adalah supaya kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri itu selalu berlangsung, terjalin hubungan baik. Ini tujuan dari pernikahan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mensyariatkan hukum-hukum dan adab-adab yang banyak antara suami dan istri untuk supaya berlangsung kehidupan rumah tangga tersebut dengan baik dan supaya terjaga hak-hak masing-masing. Hanya saja di sana ada adab yang terkadang tidak direalisasikan oleh pasangan, baik dari pihak istri maupun pihak suami.
sehingga fayaqau tanafur bainahuma, sehingga terjadilah kebencian, tanafur di antara keduanya, sehingga tidak tersisa ruang untuk memperbaiki. Maka di sana ada syariat atau hukum-hukum yang tujuannya adalah untuk melepaskan akad pernikahan, supaya tujuannya tidak terjadi kezaliman di antara pasangan. Ya, salah satunya agar supaya tidak terzalimi. Maka di sana ada syariat talak, dan talak ini disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kesepakatan para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu 2 kali. Talak itu 2 kali yang bisa rujuk dengan sekedar ucapan saja atau perbuatan. Dan menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri, wanita-wanita, maka hendaklah kalian mentalaknya dalam kondisi mereka bisa menghadapi masa iddah. Ya. Masa iddah istri berapa? Bagi yang masih haid, salah satu quru, 3 kali haid. Adapun bagi wanita yang hamil, masa iddahnya ketika melahirkan. Kalau misalnya suami mentalak istri dalam kondisi hamil, kemudian belum rujuk sampai hamil, sampai melahirkan, maka sudah masa iddahnya habis. Suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan mahar yang baru dan akad yang baru, apabila ini terjadi pada talak yang pertama dan talak yang kedua. Misalnya istri sudah 1 kali ditalak, kemudian besoknya istri dalam kondisi hamil, kemudian ditalak istri dan melahirkan, belum dirujuk, maka suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya hanya sekedar ucapan, aku rujuk, enggak bisa. Dia harus akad yang baru, mahar yang baru. Ya. Hanya saja tidak perlu menikah dengan orang lain karena masih talak yang pertama dan kedua.